Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali di bab yang ke-12. Sebelum kita membicarakan bab yang ke-12, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, orang terdekat Anda, agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Maka hendaklah kita jauhi daripada segala yang dilarang itu, dan usahakan olehmu dan amalkan oleh kamu akan hakikat marifat itu hanya semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, karena segala alibillah tiada menilik mereka itu kepada pahala atau balasan faedah. Minta balasan tidak ada sama sekali. Tulus ikhlas lillahi ta'ala, melainkan Allah ta'ala jua pada ma'rifatnya. Lazimlah mereka itu akan hakikat ma'rifat dan zikir dan ingat dan tafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala alibillah di dalam ma'rifatnya ia ripu Allah ilallah, la yadruku Allah illa Allah, la yara Allah illa Allah. Tiada yang mengenal Allah hanya Allah, tiada yang menyebut Allah hanya Allah, tiada yang melihat Allah hanya Allah. La ya'budu Allah ilallah, artinya tiada yang menyembah Allah hanya Allah. Demikian arif billah yang kamil mukamil, supaya jangan dua wujud, jangan syirik, karena dua wujud tiada sah dan batil manakala menghendaki dua wujud niscaya syirik. Nauzubillahi min dzalik. Artinya berlindung dengan Allah daripada itu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Arabtu Rabbi birabbi, aku kenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Itulah hadis yang menunjukkan akan yang demikian. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, Ra'aitu Rabbi barabbi bi, aku lihat akan Tuhanku dengan lihat Tuhanku. Maka nyatalah yang memuji Allah dan yang dipuji Allah subhanahu wa ta'ala juga. Demikianlah orang ahli. Allah ia yang menyebut dan ia juga yang disebut, yang mengenal dan ia juga yang dikenal. Ia yang mengetahui dan ia juga yang mengetahui. Akan menyelamlah ia di dalam laut bihar Allah, jahir Allah, lautan ahadiyah Allah, yaitu ma'rifat ahadiyah zat hak ta'ala dan sifatnya dan asmanya dan afalnya hanya wujud Allah ta'ala jua yang mewujud. Karena wujud Allah ta'ala itu yaitu wujud rahasia, ialah yang wajibal wujud, karena wujud rahasia itu yaitu esa dengan wujud Allah yang mutlak. Tetapi kebanyakan segala manusia tiada mengetahui sebab menilik anugerahnya dan rahmatnya dan nikmatnya ia sendirinya. Tiada daripada Allah Ta'ala, hanya terhenti
daripada dirinya atau lainnya, yaitu menjadi dinding hak ta'ala. Dengan sebab yang demikian itu, maka apabila kita ketahui akan keesaan wujud Allah dengan rahasianya, niscaya salah hakikat kita kepada Allah Ta'ala, maka salah ma'rifat hak. Seperti firman-Nya di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Artinya insan itu tiada lain daripada aku, yakni dipertaruhkan Allah Ta'ala kepada insan beberapa rahasia, maka yaitu takwilnya. Dan lagi firman Allah di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa sifati la gairihi. Manusia itu rahasiaku dan rahasiaku itu sifatku, dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Jikalau tiada Allah nama, yaitu insan namanya, dan jika tiada, yaitulah Tuhan. Jadi hak antara keduanya itu, dan takwilnya insan nama jahir dan Allah itu nama batin. Arti takwilnya melindungkan sekalian dan ilmunya, tetapi jahirlah pada insan tajali jat, tajali sifat dan tajali asma dan tajali af'al. Terhimpun pada insan tiada yang lainnya, yaitu dengan isyarat hak jahir dan batin, tetapi menghendaki dengan takwil. Karena memelihara syariat jadilah makam ubudiyah yang jahir, tetapi tahqiq ia hak dububiyah, yaitu tiada mengapa sekira-kira jahir itu hamba dan batin itu Tuhan. Tiadalah ma'rifat jahir dan batin itu hanya rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bernama Allah itu namanya kebesarannya, dan bernama Muhammad itu namanya keelokannya, dan bernama rahasia itu nama keesaannya. Dan dari kidam hingga baka bernama ia Adam dengan kudrat. Sifat jalal lam, sifat jamal illah, sifat jamal, sifat kahar lam akhir, sifat kamal Allah merupakan kudrat, keesaan, iradat, keelokan, sifat kebesaran zat. Af'al Adam, perbuatan, kelakuan. Asma insan, nama. Sifat Muhammad, rupa, angin. Af'al tadi Adam, perbuatan, kelakuan, tanah. Asma tadi insan, nama, air. Sifat tadi Muhammad, rupa, angin. Zat tadi Allah, diri, api, mada, bulu. Alif mutakallimun wahdah sa, sekaliannya perkataan seorang dirinya. Kalam, napas. Inni anna Allah la ilaha illa ana, bahwasanya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Rahasia af'al, rahasia asma, rahasia sifat, rahasia zat. Af'al kelakuan Adam namanya tubuh, sifat rupa Muhammad namanya ruh, rahasia zat diri Allah namanya Tuhan. Asma itu sebenar-benarnya nama zat, dan sebenar-benarnya nama sifat, dan sebenar-benarnya nama af'al, yaitu nama rahasia, wujud rahasia, kalam, sir, anna al-haqqu. Adapun bermula misal keesaan hak ta'ala dengan wujud kita yang adalah tubuh itu umpama besi
itu hakikat af'al dan Tuhan umpama api, maka apabila pijar besi itu tatkala dibakar ke dalam api niscaya tiada nyata wujud yang lain, hanya wujud api, maka berkehendaklah kepada beda. Di dalam satu wujud itu nama, adapun panasnya itu umpama Allah namanya Zat dan merahnya itu umpama Muhammad nama sifat ruh dan cahaya yang berdiri di dalam kelakuan besi itu umpamanya Adam nama tubuh perbuatan. Maka dikehendaki satu nama sekalian itu nama api, yakni adalah panasnya api adalah sifatnya, merahnya itu rupa diri api, dan cahaya yang jahir daripada besi itu kelakuan perbuatan diri rupa api, sekaliannya itu namanya api, maka sekaliannya itu rahasia jahir dan batin tiada lain. Dan Allah itu umpama laut dan Muhammad itu umpama ombak dan Adam itu umpama buih, maka semuanya itu dinamai air jua yang sebenar-benarnya nama. Dan misal umpama tubuh kain itu umpama ruh, itu umpama Tuhan. Nah, kapas itu umpama rahasia, demikianlah wujud kita dengan wujud Allah Ta'ala rupa daerah yang jatuh kepada tubuh, zat sifat asma af'al. Allah badan bergores di tengah dada serta belakang, yakni tubuh seperti rupa huruf H. Allah bibir di atas yaitu rupa napas seperti H, dan belah bergaris di tengah mata yaitu orangan mata seperti rupa H, belah di tengah jantung seperti rupa H, hati pun rupa huruf H, di dalam otak pun rupa huruf H, di dalam ubun-ubun itu pun dengan huruf H, kaji perempuan pun itu dengan huruf H, kepala jikir pun dengan huruf H, sulbi pun dengan huruf H, di dalam sulbi pun dengan huruf H. Adalah maksudnya itu maknanya ialah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimahnya jahirlah aku di dalam rahasiaku, ialah yaitu aku, tiada lain hanya aku, karena mengambil di dalam yang maha besar. Kalimahnya itu huruf H, yaitu akhir huruf kalimah la ilaha illallah, huruf akan akhirnya, dan Muhammad Rasulullah takluk ia kepada daerah jahir tubuh, yakni lain hanya wujud Allah. Jadilah makna yang satu itu dua makna, makna jahir, makna batin. Kedua itu hak syariat jahir dan batin. Diambil awal kalimah yaitu alif, diambil akhir kalimah yaitu ha. Jadilah bunyinya itu, maka dimasukkan ke dalam lubang yaitu lapangnya itu mim Muhammad, yaitu mim awal, maka diperhubungkan dengan alif yang di atas lam akhir Allah, karena lam akhir itu adalah asma. Maka diambil pula mim akhir Muhammad, maka lam akhir rupanya itu dan mim itu rupanya ini. Maka dihantarkan mim itu di atas lam akhir itu, jadi waw, dan rupanya itu ini waw. Maka hubungkan dengan ha yang bergaris di tengah, jadilah bunyinya huwa. Maka jadilah huwa itu daerah asma Allah Ta'ala. Alif itu ibarat zat, lam awal itu ibarat sifat, lam akhir itu ibarat asma, dan ha itu ibarat af'al. Muhammad mim awal itu ibarat nyawa, ha itu ibarat napas, mim akhir itu ibarat hati, dan dal itu ibarat badan, menjadi huruf Muhammad. Adapun mim awal itu kepada hurufnya, dan ha itu bahu tangan hurufnya, dan mim akhir itu parut pinggang hurufnya,
dan dal itu kedua kaki hurufnya. Adapun mim terbit Anbiya seperti 2 laksa 4.000. Nyatalah diri pada mim awal Muhammad. Adapun ha itu kejadian aras dan kursi dan lauhul mahfuz dan dalam dan kalam dan surga dan neraka dan bumi dan langit dan bulan dan matahari dan bintang, dan nyatalah terbit daripada hak Muhammad. Adapun mim akhir kejadian bintang di laut dan bintang di darat, maka bangsanya itu 400 yang di darat, 600 bangsa yang di laut. Nyatalah terbit daripada mim akhir Muhammad. Adapun dal kejadian jin dan manusia dan malaikat, maka 1 pada manusia 10 jin, dan daripada jin binatang itu 10 malaikat di bumi, dan malaikat yang di bumi 10 malaikat di langit. Yang pertama hingga 7 lapis nyata terbit daripada itu isyarat zat Allah akan Muhammad. Muhammad menjadikan rahasia pada kita. Awal itu syariat sifat Allah akan Muhammad. Muhammad itu menjadikan ruh pada kita. Akhir itu isyarat asma Allah akan Muhammad. Hakikat terang cahaya yaitu tajalli sifat Muhammad menjadikan hati pada kita karena ada nama Allah di dalamnya. Itu isyarat af'al Allah, maka Muhammad yaitu hakikat akan kehendak rahasia, namanya itu jahir pada Muhammad. Muhammad jahir namanya pada tubuh kita. Ini pasal pada menyatakan daerah pada hakikat kepada zat Allah. Nah, nanti kita bahas di bab yang ke-13. Nah, sekian dulu bab yang ke-12 ini. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kehilapan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.